Halo, selamat siang kembali. Saya akan menjelaskan jawaban untuk ujian Advanced Topic in Management Information System. Saya izin untuk membagikan layar. Jadi pertanyaan nomor 5 berkaitan dengan penelitian dari Strict Charles et al. 2019 berjudul Protective Behavior Against Personalized Ads, Motivation to Turn Personalization Off. Jadi peneliti menemukan atau menyimpulkan bahwa orang-orang cenderung mematikan personalisasi iklan digitalnya karena adanya persepsi mereka atas ancaman privasi dan adanya keyakinan bahwa opt-out itu tidak efektif. Nah, ini lebih mendominasi motivasi mereka gitu ya, dibandingkan dengan pemahaman terkait bagaimana personalisasi iklan itu sendiri. Nah, berarti kalau dihubungkan dengan perkembangan periklanan digital saat ini, di mana berbagai penelitian menyimpulkan promosi dan transaksi itu akan lebih banyak dilakukan secara digital, begitu ya, baik dari marketingnya maupun transaksinya itu sendiri, maka periklanan digital ini semakin tergantung pada bagaimana kita bisa mempersonalisasi pelanggan dengan berbasiskan big data. Nah, seperti juga Google Ads itu kan mereka menggunakan analitik prediktif dan smart bidding gitu ya. Ini disampaikan oleh Coromina di 2023. Steve Charles itu juga menyampaikan adanya paradoks transparansi, yaitu ketika informasi teknis tentang personalisasi itu misalnya kita merasa, oh bisa ya kita custom gitu kan, informasi diberikan juga dengan cukup baik. Ternyata malah memberikan rasa aman palsu. Nah, dari sini justru akan semakin defensif untuk customer ini melakukan pemanfaatan atau personalisasi iklan itu. Nah, Yu dan Ulukok juga menyampaikan adanya kesenjangan antara transparansi dan pemahaman konsumen dalam ekosistem periklanan digital. Jadi kesimpulannya adalah perusahaan periklanan digital itu perlu mempertimbangkan persepsi-persepsi atas ancaman dan efikasi respons untuk membuat iklan yang lebih didengar gitu ya. Nah, pertanyaan keenam, bagaimana hubungan dari penelitian Street Charts ini dengan bisnis digital? Kita harus mengingat bahwa personalisasi iklan itulah yang pada saat ini bisa meningkatkan konversi dan loyalitas pelanggan. Jadi mau nggak mau kalau bisnis kita mau survive, dia harus terdigital dan harus bisa mempersonalisasi iklan gitu. Sehingga kemudian bisnis digital itu harus memberikan fokus untuk meningkatkan keyakinan konsumen terhadap rasa aman gitu ya, rasa aman, penjelasan teknis yang kompleks itu dimudahkan tapi dimengerti dan membuktikan bahwa ada efektivitas opt-out gitu ya. Nah, kemudian nyambung ke jawaban pertanyaan selanjutnya, maka rekomendasi yang bisa diberikan untuk mengimplementasi hasil penelitian Street Charts 2019 di konteks Indonesia adalah sebagaimana tabel berikut. Pertama, perusahaan periklanan atau juga bisnis digital itu harus memberikan transparansi namun sederhana dan informatif terkait dengan produk-produk mereka. Kemudian yang kedua, memberikan edukasi yang efektif dan social proof, misalnya memakai jasa dari influencer lokal gitu ya, dan bahasa yang digunakannya juga lebih bisa menggait para simpati dari masyarakat di Indonesia. Yang ketiga, menggunakan model bisnis yang lebih transparan dan etis gitu. Jadi analisisnya menggunakan blockchain supaya ada transparansi data dalam periklanan digital. Dan yang terakhir adalah pendekatan kontekstual yang sensitif terhadap budaya lokal gitu ya. Jangan sampai misalnya alih-alih mendapatkan kepercayaan terhadap keamanan personalisasi iklan, tapi justru ada pesan-pesan di situ yang tidak selaras dengan culture atau budaya yang ada di Indonesia. Seperti itu lebih lanjut dijelaskan dalam narasi, mudah-mudahan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh penguji. Terima kasih.